Halo semuanya, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami. Diskusi kami mengambil pariwisata yang berada di Yogyakarta, yaitu Malioboro. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Kenny Purnomo dengan NPM 2207116668. Di sini saya akan menjelaskan informasi dan sejarah tentang Malioboro. Yang pertama, informasi. Malioboro merupakan salah satu jalan paling populer di Yogyakarta, yaitu berada di tengah kota. Malioboro ini terus berkembang hingga saat ini. Walaupun terus berkembang, tapi Malioboro tetap mempertahankan konsep aslinya yang dahulu. Dan Malioboro menjadi pusat kehidupan masyarakat Yogyakarta. Tempat-tempat strategis Malioboro seperti kantor Gubernur DIY, gedung DPRD DIY, Pasar Induk Beringharjo, hingga Istana Presiden Gedung Agung juga berada di kawasan ini. Yang kedua, sejarah. Yang pertama, dalam bahasa Sanskerta, kata Malioboro bermakna karangan bunga. Kata Malioboro juga berasal dari nama seorang kolonial Inggris yang bernama Marlborough, yang pernah tinggal di sana pada tahun 1811 sampai 1816 Masehi. Pendirian Jalan Malioboro bertepatan dengan pendirian Keraton Yogyakarta. Yang kedua, awalnya Jalan Malioboro ditata sebagai sumbu imajiner antara Pantai Selatan, Keraton Yogyakarta, Gunung Merapi. Malioboro mulai ramai pada era kolonial 1790 saat pemerintah Belanda membangun Benteng Vredenburg di ujung selatan jalan ini. Yang ketiga, Malioboro berkembang kian pesat karena perdagangan antara orang Belanda dengan pedagang Tionghoa. Tahun 1887, Jalan Malioboro dibagi menjadi dua, dengan didirikannya tempat pemberhentian kereta api yang kini bernama Stasiun Tugu Jakarta. Yang keempat, Jalan Malioboro juga memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di sisi selatan, Jalan Malioboro pernah terjadi pertempuran sengit antara pejuang tanah air melawan pasukan kolonial Belanda yang ingin menduduki Yogyakarta. Pertempuran itu kemudian dikenal dengan peristiwa serangan umum 1 Maret 1949, yakni keberhasilan pasukan Merah Putih menduduki Yogyakarta selama 6 jam dan membuktikan kepada dunia bahwa Angkatan Perang Indonesia itu tetap ada. Perkenalkan, nama saya Vincent Ricardo Condro dengan NPM 2207116688. Di sini adalah beberapa masalah yang kami temukan. Yang pertama, yaitu adalah banyaknya sampah dan lingkungan yang panas. Kemudian, yang kedua, yaitu pengunjung dari Malioboro ini, mereka tidak mematuhi protokol kesehatan. Kemudian, para pejalan kaki di Malioboro ini mereka kesulitan saat menyeberangi jalan. Dan yang keempat, banyaknya skuter dan sepeda yang berkeliaran di mana-mana. Kemudian, banyaknya parkir liar. Kemudian, banyak pengunjung kebingungan saat mengunjungi Malioboro. Jadi, mereka tidak mengetahui tempat-tempat mana yang seharusnya mereka kunjungi atau tempat apa yang menarik untuk dikunjungi. Kemudian yang terakhir adalah cuaca panas dan hujan di Malioboro ini sendiri. Berikut adalah sebab dan akibat dari masalah yang kami dapati tadi. Untuk masalah yang pertama, yaitu sampah dan lingkungannya panas, penyebabnya adalah pengunjung yang datang, mereka membuang sampah sembarangan. Serta Malioboro ini kurang sejuk, disebabkan karena kurangnya pohon atau tanaman di area Malioboro ini. Akibatnya adalah sampah menjadi banyak dan suhu udara pun menjadi panas. Untuk masalah yang kedua, yaitu pengunjung tidak mematuhi protokol kesehatan. Penyebabnya adalah pengunjung kurang memiliki wawasan dalam penyebaran COVID-19 ini. Akibatnya adalah peningkatan kasus COVID di area Yogyakarta ini. Untuk masalah yang ketiga, yaitu para pejalan kaki kesulitan menyeberangi jalan. Kenapa? Karena zebra cross yang ada di Jalan Malioboro ini sudah mulai tidak terlihat. Atau bisa dibilang sudah pudar gitu. Akibatnya apa?
Akibatnya, para pejalan kaki ini tidak teratur saat mereka menyeberangi jalan, sehingga menyebabkan lalu lintas menjadi kacau. Kemudian untuk masalah yang keempat, skuter dan sepeda berkeliaran di mana-mana. Penyebabnya yaitu adalah tidak adanya jalur khusus yang dibuat untuk sepeda dan skuter itu sendiri, sehingga mereka menggunakan jalur untuk pejalan kaki dan mengakibatkan pengguna jalan atau pejalan kaki ini terganggu gitu loh. Untuk masalah yang kelima yaitu adalah banyaknya parkir liar. Penyebab dari masalah ini yaitu tidak adanya tarif khusus yang ditetapkan oleh Pemda Yogyakarta. Akibatnya adanya perbedaan tarif yang tidak masuk akal pada setiap titik-titik lokasi. Kemudian untuk masalah yang keenam. Masalah yang keenam yaitu banyak pengunjung yang kebingungan saat mengunjungi Malioboro. Penyebabnya apa? Penyebabnya karena tidak ada yang memandu mereka. Apalagi mungkin untuk orang yang baru pertama kali ke Malioboro, mereka tidak tahu ada tempat-tempat apa saja di Malioboro, sehingga mereka kebingungan ingin mengunjungi tempat apa gitu. Akibatnya, pengunjung kebingungan atau bisa jadi tersesat. Dan untuk masalah yang terakhir, yaitu masalah yang ketujuh, cuaca panas dan hujan di Malioboro ini. Nah, penyebabnya apa? Yaitu beberapa tempat duduk yang tersedia ini mereka tidak memiliki atap atau pelindung di atasnya. Akibatnya, pengunjung ini kurang nyaman karena mereka kepanasan atau kehujanan. Jadi saat cuaca panas mereka kepanasan, saat cuaca hujan mereka kehujanan gitu loh. Baik, ini adalah sedikit gambar dari objek wisata di Malioboro. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini juga ada denahnya. Ini adalah denah dari Malioboro itu sendiri. Bisa kalian lihat dengan baik. Dan ini ada juga peta lokasi untuk menuju ke Malioboro. Ya. Bisa dilihat sendiri. Kenalkan, nama saya Tanasis Surya Gunawarma dengan NPM 2207111667. Nah, selanjutnya yaitu bagian target untuk dicapai. Menurut kami, target yang ingin dicapai pada proyek kami ini meliputi 3 aspek. Yang pertama, aspek ekonomi, lalu yang kedua aspek lingkungan, yang ketiga aspek keamanan. Nah, untuk aspek ekonomi yaitu para pengunjung atau wisatawan yang datang bisa menjadi sebuah keuntungan bagi mereka sendiri. Karena dengan sampah yang biasanya dibuang pada tempat sampah, apalagi sampah plastik ini dengan proses penguraian atau proses penghancuran yang membutuhkan waktu sangat lama. Dan ini tidak disangka-sangka dapat dirubah menjadi uang dan membawa keuntungan. Untuk sistemnya nanti saya akan jelaskan di rencana kasarnya. Lalu yang kedua aspek lingkungan. Aspek lingkungan ini yaitu dengan adanya teknologi yang kami tambahkan akan membawa dampak yang baik pada lingkungan Malioboro dan sangat berpengaruh bagi kota Jogja itu sendiri. Selain teknologi, ada juga penanaman pohon atau tanaman hijau di sekitar Malioboro yang nantinya akan membuat udara di Malioboro semakin sejuk dan pengunjung yang datang semakin nyaman. Lalu yang ketiga, aspek keamanan. Nah, untuk aspek keamanan ini kami mendapatkan teknologi yaitu robot all-in-one. Maka pengunjung yang berada di lingkungan Malioboro selalu mengikuti protokol kesehatan dan bisa memberi rasa aman juga tentunya. Nanti saya akan jelaskan di rencana kasarnya. Selanjutnya, rencana kasar untuk pengembangan. Ya, yang pertama, mesin ATM plastik dan penanaman tumbuhan atau pohon. Kami sendiri menambahkan mesin ATM sampah plastik yang gunanya untuk mengubah sampah menjadi uang. Mesin ini juga dapat meminimalisir pembuangan sampah plastik yang dilakukan oleh pengunjung. Nah, nanti untuk caranya saya akan jelaskan pada gambar berikutnya. Dan kami juga merencanakan untuk melakukan penanaman pohon di sekitar Malioboro agar daerah Malioboro dapat terlihat fresh dan udaranya juga berasa semakin sejuk. Lalu yang kedua, rencana kasarnya yaitu smart robot all-in-one.
kami menambahkan smart robot all-in-one ini. Yang pertama, gunanya bisa mendeteksi setiap pengunjung pada area Malioboro yang tidak menggunakan masker dan dilengkapi dengan himbauan untuk penggunaan masker dan memberikan rasa aman kepada pengunjung. Yang kedua, robot ini juga dapat mendeteksi orang yang membawa senjata tajam atau senjata api melalui teknologi sensor yang dimilikinya. Jadi dapat memberikan rasa aman terhadap seluruh pengunjung Malioboro. Yang ketiga, robot ini juga dapat memberikan informasi kepada para pengunjung Malioboro pada saat mereka kebingungan. Lalu bertanya kepada robot ini seperti arah jalannya, tempat-tempat wisata yang ingin dikunjungi, dan kontak-kontak darurat jika mengalami hal urgen di Malioboro. Karena robot ini telah diberikan fitur kecerdasan buatan atau AI. Yang keempat, robot ini bisa menciptakan lingkungan yang bersih dengan cara memungut sampah-sampah yang terdapat di sepanjang jalan Malioboro. Lalu untuk fitur keamanannya sendiri, robot ini dilengkapi dengan semacam GPS tracker berupa chip yang ditanamkan pada robot tersebut. Robot ini juga nantinya akan disebar di beberapa titik lokasi pada jalan Malioboro. Jadi ya robot ini satu tapi fungsinya sangat banyak. Lalu yang ketiga, yaitu Smart Zebra Cross. Kami menambahkan Smart Zebra Cross yang gunanya untuk mengurangi risiko kecelakaan pada saat penyeberangan jalan di Malioboro. Karena Smart Zebra Cross ini sudah dibekali teknologi yang sangat canggih, serta ada beberapa sensor modern yang bisa mendeteksi keadaan jalan sekitar. Lalu yang keempat, jalur khusus untuk sepeda atau skuter. Kami menambahkan jalur khusus untuk sepeda atau skuter pada jalan Malioboro yang gunanya untuk memfasilitasi para pengguna sepeda atau skuter sekaligus mengurangi risiko kecelakaan dengan pengguna jalan lainnya. Yang kelima, mesin parkir elektronik. Kami mendapatkan mesin parkir elektronik ini yang gunanya pengunjung bisa mendapatkan kepastian biaya parkir, maka pungutan liar di Malioboro bisa terhindarkan. Oknum juru parkir tidak bisa lagi melakukan pungutan liar karena parkir elektronik didesain by system dan pengguna parkir akan langsung mendapatkan bukti pembayaran berupa struk kecil setelah melakukan pembayaran secara tunai atau non tunai. Lalu yang keenam yaitu scan QR mengenai Malioboro. Kami merancang sebuah website mengenai Malioboro yang gunanya untuk membantu para pengunjung atau turis sebagai media informasi mengenai spot wisata favorit, ragam budaya, event, dan berbagai ekonomi kreatif yang ada di Jalan Malioboro. Serta di dalamnya juga terdapat kontak penting seperti bagian keamanan atau kesehatan di Malioboro yang dapat dihubungi pengunjung jika keadaannya sedang urgent. Lalu website ini juga akan ada fitur untuk menyewa local guide bagi para pengunjung yang ingin menyewa. Website ini nantinya bisa di-scan lewat kode QR yang akan disebar di beberapa titik di sepanjang Jalan Malioboro. Lalu yang ketujuh, kursi teduh. Kami merancang agar beberapa tempat duduk yang ada di sepanjang Jalan Malioboro ditambahkan seperti payung peneduh yang sifatnya semi permanen supaya pengunjung lebih nyaman untuk duduk atau mencari tempat berlindung ketika hujan atau sedang panas dan terlindung dari sinar matahari. Yang ke-8, modern car atau N-back parking. Kami merancang sebuah tempat parkir mobil dan motor modern bagi pengunjung Malioboro dengan menggunakan sistem susun vertikal yang dioperasikan menggunakan robotik dan yang dimana modern parking ini dapat menampung lebih banyak mobil atau motor sekaligus daripada parkiran sebelumnya dengan lahan parkir yang luasnya terbatas. Yang ke-9 atau yang terakhir ini smart parking bicycle or scooter. Kami menambahkan parkiran pintar bagi para pengunjung yang menggunakan sepeda atau skuter pada Jalan Malioboro yang gunanya untuk memfasilitasi para pengguna sepeda atau skuter di Malioboro agar ketika mereka mau berhenti untuk berbelanja atau semacamnya pada sepanjang jalan Malioboro itu mereka tidak memarkir sepeda atau skuternya di sembarang tempat, terutama di trotoar yang dapat mengganggu para pejalan kaki. Nantinya smart parking bicycle or scooter ini akan disebar di beberapa titik di Jalan Malioboro. Lalu ini untuk mesin ATM sampah plastik dan penanaman tumbuhan atau pohon. Jadi mesin ATM sampah plastik ini caranya cukup mudah ya. Jadi para pengunjung cukup memasukkan botol saja, nanti akan dihitung beberapa poin yang akan didapatkan, lalu nanti akan keluar struk itu bisa langsung di scan, nanti juga akan ada aplikasinya bisa di download, jadi nanti bisa ditukarkan, misalnya udah 100 poin dapatnya misalnya 10.000 seperti itu. Lalu penanaman tumbuhan atau pohon, ini misalnya ada acara-acara mengenai
kota Jogja seperti itu, maka akan diadakan event untuk menanam tumbuhan atau pohon supaya suasana di Malioboro ini tetap terjaga udaranya. Lalu lalu yang kedua ini smart robot all-in-one. Nah, ini kurang lebih bentuknya. Nah, jadi yang robot ini pada bagian belakangnya yang tas hitam itu dia bisa membedakan kalau sampah plastik dia buang ke tempat sampah, kalau sampah organik dia masukkan ke tasnya itu, lalu nanti terjadi pembakaran dan hasilnya bakal dijadikan pupuk di tanaman-tanaman di Malioboro, jadi lebih bermanfaat. Dan pada bagian depannya seperti tas itu nanti juga akan ada barang-barang untuk urgen, misalnya tentang mengenai kesehatan, obat-obat yang dibutuhkan, atau misalnya berhubungan dengan kesehatan, bukan kesehatan, maksud saya keamanan. Jadi misalnya ada borgol juga kalau ada orang-orang yang dianggap dicurigai begitu, jadi robot ini langsung bertindak sembari menunggu pihak keamanan. Lalu ada juga dia dilengkapi dengan fitur hologram ya. Jadi misalnya para turis bertanya tentang Malioboro ini jalan kemana, jadi dia langsung menjawabnya, menunjukkan jalan, melihatkan hologramnya tersebut dari matanya itu. Jadi para wisatawan lebih mengerti di mana selak-beluknya. Serta kalau para wisatawan itu ingin menghubungi pihak-pihak keamanan atau kesehatan, dia langsung bisa menghubungkan. Jadi kayak video call tapi ada hologramnya ya. Nah, selanjutnya ada fitur keamanannya. Fitur keamanannya itu GPS tracker. Jadi robot ini meskipun misalnya dicuri orang atau bagaimana, jadi tetap ketahuan. Dan misalnya udah lewat area Malioboro, robot ini juga akan diberikan semacam, ya bisa dibilang kayak wifi, tapi kalau misalnya udah lewat langsung kayak alarmnya gitu, misalnya kayak alarm ambulan langsung merah gitu, jadi orang ini tahu kalau ini merupakan pencurian, seperti itu. Nah selanjutnya Smart Zebra Cross, kebaruan yang kami tambahkan ini. Nah Smart Zebra Cross ini zebra cross pintar ya. Ini ada lampunya tentu saja, terus tuh ada kamera dan ada speaker serta koneksi internet. Serta kameranya ini ya bisa melihat keadaan sekitar. Serta karena Smart Zebra Cross jadi dilengkapi fitur AI juga. Jadi dia bisa menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan dengan cara melihat pejalan kaki yang ingin menyeberang. Jadi nanti ada penghitung waktunya, jadi dia bisa memperkirakan sendiri. Serta speakernya ini nanti akan menghimbau para pengguna jalan yang di sekitarnya jika ada para pejalan kaki yang ingin menyeberang. Serta koneksi internet ini akan menghubungkan dengan pihak keamanan di sana jika terjadi sesuatu. Dan Smart Zebra Cross ini bisa dilihat kalau di pinggir-pinggirnya nanti ketika menyala itu akan naik 30 cm. Jadi ketika ada yang menerobos, mereka tidak bisa menabrak pejalan kaki dan akan terhenti di situ. Lalu jalur khusus sepeda atau skuter. Nah, jalur khusus atau sepeda skuter ini kami buatnya ya agar tidak membahayakan pengguna jalan yang lainnya. Jadi kami buat jalurnya. Lalu mesin parkir elektronik. Nah, mesin parkir elektronik ini ya sudah touchscreen. Nanti ada penjaganya yang akan membantu pada saat menggunakan mesin parkir ini. Jadi para turis yang membawa kendaraan pribadinya tinggal menyebutkan plat nomor serta waktu yang akan dihabiskan di Malioboro. Nanti untuk pembayarannya bisa secara tunai atau non tunai. Kalau tunai langsung bayar ke petugasnya itu, kalau non tunai ya bisa
transfer atau scan QR, nanti akan keluar struknya. Nah, keluar lebih mesin parkirnya seperti itu. Lalu QR seputar Malioboro ini. Nah, QR seputar Malioboro ini akan disebarkan di beberapa titik. Jadi para pengguna tuh tinggal mengscan saja untuk mengakses info-info mengenai Malioboro, terutama wisata-wisatanya atau mau cari kulinerannya bisa di sana, serta ada kontak-kontak darurat seperti kontak mengenai tim keamanan atau tim kesehatan juga. Serta akan ada info local guide yang mungkin bisa disewa bagi para pengunjung atau turis yang ingin memakai. Lalu tempat teduh. Nah, tempat teduhnya ini semi permanen, jadi seperti ada payungan gitu kan di tengahnya, payung kursi teduh gitulah. Ini nanti dikasih lampu di payungnya. Nah, payungnya itu kalau jadi otomatis ada lampunya itu menyala ketika lingkungan di sekitar gelap. Misalnya pada saat malam hari ataupun pada siang atau sore hari ketika sedang hujan gelap seperti itu. Jadi pengunjung juga selain tidak kepanasan atau kebasahan ketika hujan, pengunjung juga ya nyaman karena terang di situ kan, serta menggunakan solar panel. Jadi untuk bahan bakarnya otomatis. Lalu modern car atau N-back parking, bisa dilihat ini seperti parkiran di negara-negara Eropa, negara maju di sana ya. Jadi ini juga cukup efektif. Nanti jadi satu tempat parkir dan mungkin dijadiin dua ya. Untuk yang di bawah tanah itu tempat parkiran motor, dan yang tempat yang sejajar sampai ke atas itu untuk tempat parkiran mobil. Kurang lebih bisa menampung ratusan bahkan ribuan motor atau mobil di tempat parkiran modern seperti itu. Lalu ada smart parking bicycle or scooter. Nah, ini bisa jadi solusi karena kita lihat sendiri kalau di Malioboro itu kalau orang parkir sepeda atau skuter tuh sembarangan. Jadi kami menambahkan ini. Jadi nanti pengunjung bisa langsung mengklik tombol yang di situ, lalu keluar kartu atau nomor yang nanti kalau mau mengembalikannya tinggal di scan saja, sepedanya langsung keluar. Dan untuk ini parkirannya gratis karena di satu sisi tidak sepeda ini eco-cycle atau ramah lingkungan. Nah, yang bisa dilihat juga di dalamnya tempat smart parking ini ya kurang lebih sama lah kayak modern car atau bike parking sebelumnya. Nah, kurang lebih sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih.